Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian saya ingin menjawab secara umum karena pertanyaan-pertanyaan itu sangat sensitif untuk dikatakan apa adanya dan dijawab secara vulgar apa adanya. Saya mengatakan begini, banyak keresahan-keresahan yang terjadi antara kita itu karena kita merasa tertekan oleh orang lain. Orang lain itu bisa seorang, bisa banyak orang, atau bisa institusi yang kita rasakan menurut kita. Bahkan saya katakan, kita ini seringkali terbelenggu oleh bukan orang, tetapi oleh budaya yang berkembang, bahkan oleh sistem yang berjalan. Dan pada saatnya ketika kita sudah pada posisi tidak mungkin melawan sistem dan budaya yang kita hadapi, ya kita harus mengalir. Tapi bukan berarti kita harus menyerah pada keadaan. Kita tetap harus berbuat sesuatu, dan pada saatnya kita harus mencari kiat untuk keluar dari jebakan sistem dan budaya itu. Contoh konkret yang pernah saya sampaikan adalah ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir dan kemudian harus berhadapan dengan budaya jahiliyah, dia tidak menjadi bagian dari orang jahiliyah. Dia menawarkan sebuah tawaran yang bisa diharapkan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dari alam kejahilian menjadi sesuatu yang mencerahkan. Jadi bukan sekedar menawarkan lampu, tetapi menawarkan lampu yang menerangi. Jadi dalam bahasa saya seringkali saya katakan, jangan pernah kita menjadi lampu yang padam, tapi lampu yang menyala dan menerangi bukan hanya pada dirinya tetapi pada orang lain. Lampu yang padam itu ya namanya lampu, tetapi tidak berfungsi untuk menerangi. Kita pun juga bisa diumpamakan sebagai lampu. Kalau kita itu hanya menjadi orang baik secara pribadi, kita bisa disebut soleh, tapi soleh dalam arti individual. Kita tidak hanya harus menjadi soleh, tetapi menjadi muslim, orang baik yang bisa menerangi orang lain atau mengajak orang lain berbuat baik, dan bahkan bisa mempengaruhi orang lain untuk menjadi orang baik. Nah, inilah ketika kita bicara tentang soal kepemimpinan. Seorang pemimpin itu tidak hanya dituntut untuk menjadi orang baik bagi dirinya, tetapi bisa berbagi keadaan dan bisa menjadikan orang yang bisa memengaruhi rakyatnya untuk menjadi baik, dan bahkan bisa mengarahkan motivasi dan pada saatnya merekayasa dengan rekayasa-rekayasa tertentu yang membuat rakyat itu menjadi semakin baik. Untuk apa menjadi pemimpin kalau dia hanya menjadi orang baik bagi dirinya sendiri? Apa bedanya dengan rakyat? Nah, follower itu akan sangat tergantung pada siapa leadernya. Dan saya katakan kalau dalam bahasa sholat, imam itu akan menentukan keabsahan sholat jamaah bagi para makmumnya. Oleh karena itu pada saat kita itu menjadi pemimpin, jadi pemimpin yang bisa cerah mencerahkan, bisa menjadi pemimpin yang cerah dan mencerahkan, bisa menjadi lampu yang terang dan menerangi dalam bahasa metafor begitu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada diri saya itu bukan mengarah ke situ, tetapi mengarah pada
orang, mengarah pada sistem, mengarah pada budaya yang bisa membuat orang banyak itu terpuruk, terdolimi. Karena apa? Karena ada orang dolim yang bisa dipilih menjadi pemimpin, dan pada saat dia memimpin dengan kezaliman. Dia tidak bisa bersikap adil, apalagi ihsan. Dia tidak hanya dituntut untuk memperbaiki dirinya sebenarnya, tetapi dituntut untuk memperbaiki keadaan yang ada di rakyatnya, pada rakyatnya, sehingga rakyat itu betul-betul mendapatkan keadilan dari seorang pemimpin pada saatnya. Tidak hanya keadilan yang diharapkan, tetapi bagaimana ihsan itu menjadi bagian dari sesuatu yang mengalir menjadi tindakan-tindakan antar orang ketika orang berinteraksi satu sama lain. Nah, kalau dalam bahasa saya, jadilah muhsinun, orang-orang yang tidak hanya baik tetapi bisa memperbaiki keadaan, dan pada saatnya dia akan bisa berbuat baik lebih dari apa yang wajar, apa yang biasa-biasa saja menjadi baik, artinya menjadi baik di atas rata-rata. Karena apa? Pemimpin itu harus menjadi bagian dari orang yang baik dan bisa memperbaiki keadaan lebih dari apa yang selama ini sudah berjalan menjadi kebaikan. Artinya yang baik harus menjadi lebih baik, dan yang terbaik adalah bagaimana kita itu menjadikan sesuatu itu terus menerus menjadi lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah, berkaitan dengan itu saya teringat dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu kisah itu adalah kisah yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu bagaimana interaksi antara Musa dan Fir'aun. Dan cerita ini menjadi sangat populer di antara kisah-kisah yang lain, karena kisah Musa dan Fir'aun memang seolah-olah mewakili semua kisah para nabi sebelum dan sesudahnya. Kita katakan ya, di dalam bahasa sehari-hari, dakwah Nabi Musa itu luar biasa, karena beliau harus menghadapi Fir'aun, seorang despot, seorang tiran, seorang yang tidak hanya zalim tetapi menzalimi, seorang yang tidak saja punya kekuatan. Dia tidak hanya raja yang sangat kuat, tetapi kekuatannya itu digunakan untuk melakukan tindakan yang mencederai keadilan pada rakyatnya. Dan kisah Fir'aun dan Musa itu menjadi pelajaran yang sangat bagus buat kita kalau kita bisa mengambil pelajaran dari kisah itu. Kalau kita bandingkan, ya Fir'aun dan Musa itu dua pribadi yang masing-masing mewakili dirinya sebagai orang yang sangat buruk dan orang yang sangat baik, orang yang sangat zalim dengan orang yang sangat adil. Musa itu digambarkan sebagai orang yang sangat adil, dan bahkan dia adalah orang yang sangat baik yang harus berhadapan dengan orang yang sangat buruk, karena dia harus melawan zaliman yang dilakukan oleh Fir'aun yang sangat zalim. Nah, Fir'aun ini dikatakan oleh para mufassir adalah contoh sempurna bagi puncak kediktatoran dan kesombongan manusia, yang pada saat itu dia memiliki takhta, memiliki harta, dan pengikutnya itu luar biasa. Fir'aun itu bahkan mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah, dan siapapun yang tidak tunduk pada dirinya maka dia akan mendapatkan ancaman. Bahkan bukan hanya ancaman yang kosong, tetapi tidak mungkin dia akan mendapatkan hukuman dari Fir'aun yang luar biasa. Dan inilah kisah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di mana ada orang yang betul-betul kuat, berkuasa, anti kritik, dan selalu mengancam orang yang memberikan kritik padanya, dan bahkan dia menjadi zombie bagi rakyatnya. Fir'aun ini adalah penguasa yang anti kritik, anti dakwah, yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, salah satu ayat yang dulu pernah saya sampaikan itu adalah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Yunus mulai ayat 75 sampai ayat 78. Di dalam rangkaian ayat itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma ba'atsna min ba'dihi Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi
bi ayatina wastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kemudian sesudah Rasul-Rasul itu kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda mukjizat-mukjizat kami, maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Lalu dikatakan di dalam ayat selanjutnya, falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadza la sihrun mubin. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asirun hadza wala yuflihus sahir. Jadi di dalam ayat ini dikatakan, dan ketika Musa itu datang pada Fir'aun dan kelompoknya, dikatakan, dan ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Jadi komentarnya itu dikatakan di dalam bahasa Al-Quran itu hadza la sihrun mubin. Nah Musa pun kemudian berkata begini, apakah kamu mengatakan terhadap kebenaran waktu ia datang kepadamu sihirkah ini? Asirun hadza. Kemudian dinyatakan wala yuflihus sahirun. Padahal ahli sihir itu tidaklah mendapatkan kemenangan. Lalu di dalam ayat selanjutnya dikatakan qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ard wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati dari nenek moyang kami ketika mereka mengerjakannya, dan supaya kamu berdua punya kekuasaan di muka bumi? Kami tidak akan percaya kamu berdua. Nah, ini jawaban orang-orang di masa Fir'aun terhadap Musa dan Harun. Nah, memang ketidakpahaman Fir'aun itu dikatakan sempurna karena perilaku yang dia lakukan, dan ini yang kemudian mengarahkan rakyatnya selalu menolak sesuatu yang berbeda dengan apa yang dikatakan Fir'aun, karena di samping mereka itu mungkin sebagian percaya terhadap apa yang dikatakan Fir'aun, sebagian mereka itu takut pada Fir'aun, dan karena itu kemudian Fir'aun mengatakan qala la ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu sebagai salah seorang yang dipenjarakan. Nah, lalu disinilah kemudian kita bisa belajar bahwa Fir'aun itu memang menjadi orang yang seperti itu karena dia merasa bahwa dia orang yang tidak terkalahkan, sehingga Fir'aun mengancam siapapun orang yang mengikuti Musa dan bahkan mengejar Musa pada saatnya, dan pada saatnya Musa pun merasa terancam dengan apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan tentaranya itu. Nah karena itu Fir'aun merajalela. Fir'aun semakin bangga dengan kekuasaan yang dimiliki karena apa? Tidak ada perlawanan. Dan dia dengan serta-merta menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa sebagai utusan Allah. Bahkan Musa dan Harun diolok-olok. Fir'aun dengan sombongnya tetap ada dalam kekufurannya, meskipun Nabi Musa mencoba untuk mendakwahkannya dengan menampakkan mukjizat-mukjizat yang sebenarnya Fir'aun sendiri merasa tidak mampu untuk menghadapi mukjizat yang datang dari Allah melalui Nabi Musa itu. Bahkan Fir'aun menuduh Musa sebagai orang gila karena menampilkan sesuatu yang tidak lazim. Nah disinilah kemudian kita bisa belajar bahwa orang yang berkuasa seperti Fir'aun itu selalu bangga dengan kuasanya dan merasa bahwa dia tidak akan terkalahkan. Dia bangga dengan apa yang dimilikinya, dan secara psikologis mengakibatkan dia itu sulit untuk dikritik oleh siapapun orangnya. Dia akan menjelma menjadi manusia yang sombong, manusia yang zalim, rakus, dan bahkan selalu mengancam orang yang merongrong kekuasaannya. Keangkuhan, kesombongan, dan arogansinya itu adalah sesuatu yang sudah melekat pada pribadinya, dan pada saatnya kesombongan itulah yang kemudian menjadikan dia menjadi orang yang zalim terhadap siapapun ketika dia merasa terancam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, padahal sikap seperti itu adalah sikap yang pada saatnya justru akan menjadikan dirinya hancur. Tetapi pada saat
orang itu dalam kesombongan dan dia tidak ada lawan yang bisa mengingatkannya, dan bahkan pada saatnya lawan-lawannya itu tidak berdaya menghadapi dirinya, maka dia akan semakin sombong. Dan orang-orang yang punya pribadi seperti Fir'aun itu bisa saja kemudian dia merasa tidak akan lengser kapanpun dan dimanapun. Karena apa? Dia merasa sangat kuat, dan pada saatnya kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh dirinya itu mengakibatkan dia menjadi orang yang dituruti oleh banyak orang, karena banyak penjilat yang merasa nyaman dan aman ketika berada di ketiak orang seperti Fir'aun ini. Oleh karena itu Fir'aun itu akan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu menjilat, dan dikatakan dia itu adalah para pembisik jahat yang menjilat pada Fir'aun untuk mendapatkan kue-kue kekuasaan yang dibagi oleh Fir'aun. Sehingga di dalam firman-Nya pada surat Al-A'raf Allah menyatakan, wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna faqahum qahirun. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun pada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini, maksudnya di Mesir pada waktu itu, dan meninggalkanmu serta Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun pun menjawab, akan kita bunuh anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan di antara mereka, dan sungguh kita akan selalu berkuasa penuh di atas mereka. Karena apa? Orang yang berpotensi untuk orang kekuasaan itu sudah kita habisi. Jadi orang-orang yang punya potensi untuk orang kuasanya dihabisi. Sehingga secara simbolik Fir'aun itu memusnahkan laki-laki yang berpeluang untuk menjadi pesaingnya, dan membiarkan orang-orang yang dianggap lemah terhadap di kalangan perempuan. Nah, sekarang ini kalau kita melihat fenomena di muka bumi, orang-orang yang punya kepribadian seperti Fir'aun itu ada. Orang-orang yang tertindas oleh kezaliman Fir'aun itu ada. Tetapi bukan berarti kita harus marah. Kita harus punya sikap bijak untuk berhadapan dengan orang-orang atau kelompok orang atau komunitas yang terbangun menjadi kelompok-kelompok yang sangat berkuasa itu secara bijak, seperti ketika Musa berhadapan dengan Fir'aun. Dan kalau kita pada posisi tertentu sulit untuk berhadapan secara frontal, mohonlah pertolongan pada Allah seperti ketika Musa meminta pertolongan Allah. Dan saatnya Allah memberikan pertolongan kepada Musa, dan terkalahkannya Fir'aun itu adalah sesuatu yang seringkali dikatakan oleh orang itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Musa yang sangat lemah di berhadapan dengan Fir'aun itu bisa mengalahkan Fir'aun? Tapi biiznillah, dengan izin Allah, Musa itu terkalahkan oleh kesombongannya sendiri. Dia tenggelam di dalam laut karena kesombongannya, dan Musa terselamatkan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerita-cerita seperti ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Ketika kita berpuasa, jangan zalim, jangan sombong, jangan arogan. Karena kita mendapatkan amanah dari Allah untuk menjadikan diri kita itu menjadi lampu yang menerang. Dan pada saatnya justru dengan kekuasaan yang kita miliki, kita harus bisa berbagi pada banyak orang dan memberikan kemaslahatan kepada orang karena kekuasaan yang kita miliki. Dan ketika kita berhadapan dengan penguasa-penguasa yang zalim, jangan pernah kita itu menampakkan amarah kepada mereka, karena amarah yang kita tampakkan itu justru akan bisa berakibat buruk pada diri kita, karena dia akan dengan sikap menghabisi diri kita karena kita berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melawan. Mohonlah pertolongan dari Allah. Dengan kekuatan yang datang dari Allah tidak ada orang yang bisa mengalahkannya, karena Allah akan mengalahkan siapapun yang dikehendaki kalah oleh Allah, dan memenangkan siapapun yang dikehendaki menangkan Allah dengan kekuasaannya yang tidak terbatas. Inilah yang kemudian menginspirasi saya. Bagaimana kita tetap harus memohon kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan dari Allah, termasuk perlindungan dari penguasa-penguasa yang zalim. Dan kalau kita bisa berdoa kepada Allah dengan doa yang lebih baik, ya Allah, hentikanlah mereka untuk bersikap zalim, berikan petunjuk kepada mereka bersikap zalim karena mereka belum tahu bahwa sikap itulah yang akan bisa menghancurkan mereka. Tapi kalau mereka terus bersikap zalim, serahkan semuanya kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah akan menghentikan kezaliman mereka dan memenangkan orang-orang yang terzalimi
dan keadilan akan tercipta sebagai akibat dari pertolongan Allah yang diberikan kepada kita semua. Inilah satu hal yang pernah saya sampaikan kepada para jamaah tentang bagaimana kita harus menyikapi kedoliman itu dengan sikap bijak, dan janganlah kita membalas kedoliman dengan kedoliman yang sama, karena kedoliman yang kita balas dengan kedoliman justru akan menciptakan chaos. Sementara kedoliman yang kita sikapi dengan sikap bijak, insya Allah akan melahirkan sesuatu yang penuh dengan maslahat. Inilah sesuatu yang sering kali saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa belajar dari kisah-kisah semacam ini untuk kemudian menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah. Dan bagaimana dengan kedekatan kita kepada Allah itu, Allah selalu akan hadir menolong kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Sekali lagi, inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.